Jumpa lagi Sobat DJ Vlog. Dalam video kita kali ini kita akan membongkar, mengkupas tuntas mengenai smart key remote daripada BYD Seal. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah, di belakangnya ada kunci, itu untuk membuka daripada smart key remote kita. Nah, kenapa remote ini perlu kita buka? Pertama, tentunya in case kita ingin mengganti baterai daripada remote kita seandainya sudah habis, atau juga untuk mengakses manual key. Manual key ini biasanya disimpannya di dalam nih, seperti remote pada umumnya ya. Nah, diumpetinnya di situ tuh. Nah, manual key ini untuk apa? Nah, manual key ini adalah tujuannya untuk membuka mobil kita apabila seandainya mobil kita dalam kondisi terkunci, sedangkan remote kita baterainya habis. Jadi kita perlu membuka secara manual. Nah, membukanya lewat mana nanti di menit berikutnya akan saya jelaskan lubangnya di mana. Nah, remote ini sebetulnya remote pada umumnya ya, yaitu bagaimana ada tombol-tombolnya ya. Nanti tombolnya akan kita kupas tuntas di menit berikutnya. Nah, manual key ini juga bisa dipakai teman-teman ya buat membuka daripada remote kita ini untuk melihat jeroannya ya, baterainya itu ada di mana. Jadi baterainya ada di sini nih. Jadi manual key-nya ini fungsinya ganda ya, selain buat membuka pintu mobil secara manual, juga untuk membuka jeroannya juga semua pakai kunci ini ya. Nah, di situ ada lubang kecil ya, slip, di situ kita masukkan kuncinya lalu kita buka. Nah, baterainya ada di sini nih. Ya, nah baterainya tipenya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini kalau baterainya ada, kita pencet-pencetkan lampunya nyala ya, berarti kondisi baterai masih bagus. Nah, sekarang kita coba intip yuk baterainya nih tipenya apa. Jadi buat teman-teman yang mau spare atau ingin membeli baterai pengganti, kita bisa intip baterainya. Ini baterainya sih kalau saya lihat sih tipenya yang umum ya, yaitu yang CR berapa tuh? 2032 ya. Ini banyak di pasaran ya, mau merek apapun seharusnya nggak masalah. Oke, setelah kita disassembly, sekarang kita coba assembly lagi. Pasangnya jangan sampai lupa ya guys. Jadi kita kembalikan lagi semua ke posisi yang sebenarnya, lalu kita rekatkan dengan baik, jangan sampai nanti tidak tertutup dengan baik atau malah nanti merusak remote-nya itu sendiri. Ya, kalau sudah kita rekatkan lagi. Nah, kalau semua sudah pas, tinggal kita tekan-tekan saja sampai dia mengunci ya, sampai kecetek-cetek semua. Kalau sudah, kunci manualnya pun kita lipat lagi, kita masukkan lagi, lalu kita tutup lagi penutup atasnya. Nah, ini masukannya agak sedikit tricky ya, jadi memang dia sebetulnya sliding dari atas, jadi itu ada slide ya, lalu kita dorong ke bawah, otomatis nanti kuncinya akan mengunci sendiri. Nah, kalau sudah, maka remote kita sudah kembali lagi seperti semula. Nah, remote ini gunanya apa saja? Sebenarnya remote-nya pada umumnya sama ya, jadi dimana ada fungsi lock, unlock, lalu trunk release, start stop button, dan mechanical key. Sekarang kita akan coba nih fitur apa saja sih yang ada di smart key dari BYD Seal ini. Yang pertama adalah greeting light. Jadi kalau kita mendekati mobil kita sambil membawa remote, itu nanti lampunya akan nyala. Ya, lampunya bukan hanya sebelah supir saja, tapi kiri kanan nyala semua. Itu yang disebut dengan welcome light. Ya. Nah, lalu kalau dalam keadaan terkunci, kalau kita tekan tombol lock, ini untuk mencari mobil ya, finding car. Dia akan lampu sen bunyi sekali, lalu lampu sebanyak 15 kali. Ini mungkin berguna kalau seandainya kita sedang mencari mobil kita di parkiran ya. Nah, kalau kita ingin mencari mobil tapi tanpa suara, cuman lampu aja, nah itu kita bisa tekan tombol yang buka bagasi ya, sekali aja pun. Nah, sedangkan kalau kita pencet 2 kali, itu akan membuka bagasi kita. Nah, kalau kita sedang membuka, kita pencet sekali lagi, dia akan berhenti ya. Kita pencet 2 kali lagi, dia akan menutup. Kita pencet sekali, dia akan berhenti lagi ya. Kita pencet 2 kali lagi, dia akan membuka lagi. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba fungsi yang lain, yaitu fungsi unlock. Nah, rencananya saya mau mendemonstrasikan bagaimana membuka kaca semua dengan menekan lalu tahan tombol unlock. Tapi ternyata tidak berhasil teman-teman. Apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas ya. Saya akan kasih tahu. Ini rupanya settingnya saya belum lakukan. Ini saya coba berkali-kali, ternyata tidak berhasil
ya. Lupanya saya lupa, settingannya belum saya hidupkan. Nah, lalu tombolnya adalah untuk menyalakan ya. Start stop ini adalah itu tombol yang paling bawah, kita pencet aja kurang lebih 10 detik. Itu untuk menyalakan AC, jadi ya, menyalakan mesin dan menyalakan AC. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin masuk udah dalam kondisi dingin, nah itu tahan aja 10 detik. Nah, ini teman-teman settingannya ya, yaitu ada di menu vehicle setting, lalu lock. Nah, ini nih, press and hold key FOB to lock and close window. Nah, ini tadi saya belum nyalakan. Ini banyak settingnya ya, ada yang undo press and hold handle juga bisa kita setting ya. Kalau kita tekan handle-nya lalu kita tahan, itu nanti akan mengunci pintu. Juga untuk membukanya press and hold handle switch to unlock and open windows, itu juga bisa. Nah, masalah mau di on off kan semua kembali ke preferensi masing-masing ya. Nah, di sini ada fungsi yang menarik nih ya, auto lock when driving, lalu auto close window in the rain ya. Jadi kalau hujan, windowsnya langsung kalau lagi kondisi terbuka dia akan tutup. Jujur ini saya belum pernah coba ya. Oke, tadi yang masalah lampu ya, greeting light itu settingannya ada di light. Di bawah itu ada yang namanya intelligent greeting light ya. Nah, itu saya kondisikan on. Jadi pada saat kita mendekat membawa remote dia akan menyala. Ini bagus kalau seandainya di tempat parkiran dan malam hari ya. Oke, setelah settingan saya coba, saya sudah on kan. Sekarang saya coba buka tombol unlock lalu saya tahan. Nah, itu windownya terbuka ya teman-teman. Begitu juga pada saat saya lock, itu juga pintunya atau Windowsnya ketutup juga ya. Nah, berikutnya saya mau menunjukkan lubang nih untuk membuka kunci menggunakan mechanical atau manual key. Nah, itu lubangnya tuh ada di bagian driver. Kita bengkek aja, tahan. Ini kondisinya malamnya, saya coba nyalakan lampu. Nah, kita bengkek aja ya, kita tarik, kita tahan. Nah, itu ada lubang. Nah, itu tempat kita memasukkan kunci manual tadi in case emergency, baterai habis ya, baterai remote habis, kita mau membuka pintu masuk ya. Nah, kalau kita baterai remote habis, bagaimana cara nyalainnya? Nah, di glove box ini ada lambang kunci tuh. Nah, kunci yang baterainya habis tadi kita taruh di situ. Kalau enggak, kita nggak akan bisa menyalakan mobil. Nah, kalau kita sudah taruh di situ, kita pencet start stop, maka mobil akan menyala kembali. Sekian dulu video saya kali ini teman-teman, dan apabila teman-teman menemukan hal-hal baru yang belum saya bahas dalam video ini mengenai smart key dari BYD Seal, silakan masukkan di dalam kolom komentar di bawah ini. Indahnya berbagi, sampai jumpa, bye bye.